Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek akhir akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul Perlakuan Akuntansi terhadap Akun Pendapatan pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Astra International Tbk tahun 2020. Yang terhormat, kepada Bapak Agus Cahyana, SEMMAK, selaku dosen pengampu, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 AKN 3C Praktikum 2. Saya Dinda Nurfadila, NIM J3N119059. Saya Mira Aulia Miranti, NIM J3N119136. Saya Syifa Nur Aisyah dengan NIM J3N119239. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Dinda Nurfadila. Profil PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan kepada pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, Astra bergerak dalam 7 bidang usaha, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan konstruktif dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Selanjutnya, ini merupakan struktur unit anak dari PT Astra International. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mira. Selanjutnya, prinsip-prinsip konsolidasi PT Astra International Tbk. Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan perseroan dan entitas anak. Entitas anak adalah suatu entitas di mana grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika grup memiliki kekuasaan, terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Dalam menentukan apakah grup memiliki kekuasaan, grup juga mempertimbangkan adanya hak suara potensial, metode akuisisi entitas anak oleh grup, biaya perolehan termasuk nilai wajar imbalan kontingensi pada tanggal akuisisi. Dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, grup mengukur kembali kepemilikan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi PT Astra International. Laporan keuangan konsolidasi PT Astra International Tbk disusun berdasarkan harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan. Untuk tujuan ini, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi dengan cerukan. Selanjutnya, pos-pos dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam grup diukur dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi, atau mata uang fungsional. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Syifa. Disampaikan oleh Mira. Selanjutnya, pengakuan pendapatan menurut PSAK pada PT Astra International Tbk. PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat atau selama jasa diberikan, kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Penerapan standar ini mempengaruhi pengakuan sebagai pendapatan pada bisnis properti group, yaitu pendapatan diakui ketika unit properti diserahkan kepada pelanggan
di mana sebelumnya telah diakui sesuai dengan metode presentasi penyelesaian. Dalam menentukan pengakuan pendapatan, grup melakukan analisa transaksi melalui 5 langkah analisa berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan. Yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Adapun kriteria untuk setiap aktivitas grup. Yang pertama, pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan jasa. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut. Yang ketiga, pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga aktif. Keempat, pendapatan premi dari kontrak asuransi. Diakui sejak berlakunya polis. Kelima, pendapatan dari jasa konstruksi. Diakui dengan metode presentasi penyelesaian berdasarkan kemajuan fisik proyek pada tanggal pelaporan. Keenam, pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan atas perjanjian konsensi jasa. Diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut. Yang ketujuh, pendapatan dari penjualan real estate. Diakui pada saat pengendalian atas real estate telah dialihkan kepada pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Selanjutnya, ada penerapan IFRS pada PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk telah menerapkan International Financial Reporting Standard atau IFRS tentang properti investasi yang dijelaskan dalam standar IAS 4 dan kemudian diadopsi dalam PSAK 13 revisi 2007 bahwa dalam penilaian setelah pengakuan awal suatu properti investasi, perusahaan boleh dan berhak memilih model penilaian yang ada. Model penilaian tersebut antara lain model biaya dan model nilai wajar. Tapi IFRS lebih menekankan kepada penggunaan nilai wajar dalam menilai suatu properti investasi. Selain PSAK 13 revisi 2007, PT Astra International Tbk juga menerapkan IFRS 16 tentang lease atau sewa yang diadopsi dalam PSAK 73. Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, PT Astra International Tbk sebagai pihak penyewa mengakui aset hak dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Selain itu, pada 1 Januari 2020, PT Astra International Tbk telah menilai mode bisnis yang sesuai dengan investasi pada instrumen ekuitas dan utang yang dimiliki, dan telah mengklasifikasikan investasinya sesuai dengan kategori PSAK 71 yang diadopsi dari IFRS 9. Dan yang adalah PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 diadopsi dari IFRS 15, di mana isinya menentukan pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan terjadi ketika pengendalian atas barang dan jasa telah dialihkan, atau pada saat atau selama jasa diberikan, kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Selanjutnya ada kesimpulan, laporan keuangan konsolidasian PT Astra International Tbk disusun berdasarkan harga perolehan serta menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan. Sementara PSAK adopsi IFRS yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk diantaranya 12 revisi 2007, PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.